Di dalam kita melakukan pembangunan ada dua pendekatan. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Oke, apa bedanya? Perbedaan paling mendasar adalah ownership atas pembangunan itu. Ownership atas masalah. Kalau pendekatannya programatik, dia dikerjakan melalui pengorganisasian sumber daya, pengorganisasian rencana, eksekusi, lalu publik menonton, tidak terlibat. Ownership atas kegiatan itu ada pada penyelenggara kegiatan. Biasanya negara. Ini pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, ownership atas masalah ada pada rakyat semua. Dan semua dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Kalau pendekatan programatik, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadirkan solusi, itu pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, bagaimana mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Oke? Jadi yang pertama tadi masalah selesai, semua pihak tidak terlibat. Kalau yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengajak semua pihak. Nah, kalau kita refleksi atas perjalanan bangsa kita, Republik ini didirikan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dipertahankan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dibangun dengan pendekatan gerakan. Lalu kapan Republik ini geser ke programatik? Kira-kira 5 dekade terakhir ini. Ketika pembangunan yang kita kerjakan melibatkan institusi internasional. Bukan hanya di Indonesia. Dominasi pendekatan programatik terjadi di seluruh dunia. Assessment atas masalah, siapkan solusinya, siapkan sumber dayanya, siapkan alat ukurnya, siapkan eksekutornya, siapkan assessmentnya, lalu lakukan assessment dan tindak lanjutnya. Itu dimulai ketika sumber daya tidak lagi berasal dari kita. Sumber dayanya berasal dari tempat lain dan pendekatan programatik ini mewarnai Asia, Afrika, Amerika Latin. Termasuk juga di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Karena dana datang lalu rakyat nonton. Indonesia sebelumnya tidak. Kita selalu menggunakan pendekatan gerakan. Yang paling menonjol pendekatan gerakan ini di awal-awal Republik ini baru merdeka, semua melibatkan rakyat. Bahkan ada satu, saya tidak siapkan slide-nya, kalau Heri punya slide-nya gambarin tuh Bung Karno gerakan literasi, pasangin kalau ada. Jadi Republik ini merdeka, semua turun tangan, semua turun tangan, semua jadi tentara. Kan tidak ada yang bilang mempertahankan kemerdekaan adalah program Kementerian Pertahanan. Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu pendekatan program, biarkan Kementerian Pertahanan berperang. Kalau ada sekutu datang, ya kira-kira silahkan berperang, semoga menang. Kalau kalah nanti kami kritik, kalau menang nanti kami puji. Kan enggak. Semua itu iuran. Semua terlibat. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang terlibat semuanya menggunakan pendekatan gerakan. Walaupun pada masa itu disebutnya sebagai gotong royong. Disebutnya pada waktu dengan istilah kerja bakti. Sama sebetulnya. Hanya hari ini kita menggunakan istilah namanya gerakan. Kalau dulu menggunakan istilah yang berbeda. Nah, panggilan untuk terlibat ini, itulah yang membuat bangsa kita menjadi berbeda. Ownership atas masalah ada bagi kita semua. Bahkan ini peristiwa ini di alun-alun utara kota Jogja. Saya sering gunakan ini sebagai contoh. Karena jarang sekali kita ketemu poster seperti ini. Apa yang menarik dari poster ini? Ya, Bung Karno menulis AIWOO itu adalah peluncuran gerakan pemberantasan buta huruf. Apa yang menarik? Itu loh, kata pertamanya apa? Bantulah. Negara nggak merasa tahu, nggak merasa bisa. Dia bilang kata, bantulah usaha pemberantasan buta. Bantu.
Kalau sekarang kan enggak, duduk diam ya. Kami kerahkan institusi lain ya untuk mengerjakan. Benar gak? Jadi bukan saja kita menjauhi pendekatan gerakan, programatiknya pun kita salah assignment. Yang tidak punya tugas diberi tugas, yang seharusnya punya tugas dibebas tugaskan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, lihat nih teman-teman. Bantulah. Jadi kalau mau niru Bung Karno, jangan hanya bajunya, tapi prinsipnya yang ditiru. Iya betul. Kan yang Bung Karno itu, lihat nih bajunya loh Bung Karno nih. Kan ideologinya gitu loh. Pikirannya yang ditiru, bukan kosmetiknya gitu. Yang ditiru, tapi otentisitas pikirannya. Itu bedanya pendekatan otentik dengan kosmetik. Udah, jangan diterusin, nanti rame lagi ke situ. Ntar, sampai mana tadi kita? Ini kalau meleset agak jauh, ini agak repot. Ya, bantulah. Nah, jadi kita berusaha mengembalikan, bukan mengusahakan, kita berusaha mengembalikan pendekatan gerakan dalam kehidupan berbangsa kita. Dalam kita bernegara kita. Bahwa negara bukan satu-satunya yang bisa. Bahkan negara hari ini itu harus lebih banyak bertanya kepada rakyat, harus lebih banyak melibatkan rakyat di dalam melakukan pembangunan. Punya kewenangan tidak otomatis punya pengetahuan. Tidak pernah.